Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini akan dibahas mengenai sistem skeleton pada vertebrata dan juga invertebrata. Nah, langsung aja nih kita masuk ke pengertian sistem skeleton. Sistem rangka atau sistem skeleton adalah suatu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Sistem rangka umumnya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe eksternal, internal, dan basis cairan atau yang disebut dengan rangka hidrostatik. Walaupun sistem rangka hidrostatik ini dapat pula dikelompokkan secara terpisah dari dua jenis lainnya karena tidak adanya struktur penunjang. Selanjutnya, membahas lebih lanjut tentang tipe sistem skeleton, yakni kerangka hidrostatik, eksoskeleton, dan juga endoskeleton. Mari membahas pada hewan invertebrata terlebih dahulu. Nah, teman-teman tahu tidak, anggota hewan kelompok ini ternyata memiliki 3 tipe sistem skeleton itu loh. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah rangka hidrostatik. Rangka ini adalah rangka yang terbentuk karena adanya tekanan dalam rongga gastrovaskular atau salemik. Umumnya, rangka tubuh hidrostatik berfungsi sama seperti jenis rangka lain untuk melindungi organ internal dari benturan. Selain itu, rangka ini juga memungkinkan gerak merayap serta menggali pada hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kerangka hidrostatik pada anemon laut. Pada anemon laut, cara kerja skeleton hidrostatik mirip dengan balon yang diisi air, karena gayanya melawan fluida mampat yang diberikan di satu wilayah, kemudian dapat ditransmisikan ke wilayah lain. Otot yang berkontraksi mendorong kerangka hidrostatik dan gaya yang ditransmisikan menghasilkan gerakan tubuh. Nah, selanjutnya adalah eksoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka yang berada di luar tubuh dan berfungsi untuk menjadi alat gerak serta melindungi dan menopang tubuh hewan itu sendiri. Misalnya nih, pada krustasea, di antaranya ada lobster, udang, dan kepiting. Eksoskeleton akan mengandung kristal kalsium karbonat yang membuatnya menjadi keras dan tidak fleksibel kecuali pada bagian persendian. Nah, selanjutnya, tipe skeleton yang ketiga adalah endoskeleton. Akan dibahas secara khusus pada perifera. Namun sebelum itu, apa sih itu endoskeleton? Endoskeleton adalah jenis rangka yang terdapat di dalam tubuh. Pada perifera sendiri, terdapat 2 jenis endoskeleton, yakni spicula mineral dan serat spongin. Dalam hal ini, karena spons dewasa menempel pada substrat, mereka tidak membutuhkan otot yang menempel pada kerangka endoskeleton. Langsung aja nih, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sistem skeleton pada hewan vertebrata. Sistem kerangka atau sistem skeleton pada vertebrata adalah endoskeleton yang tertutup oleh jaringan tubuh lainnya. Endoskeleton ini terdiri dari 2 jenis utama dari jaringan pendukung, yaitu cartilage atau tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau cartilage adalah jaringan ikat yang jauh lebih lunak dari tulang keras. Tulang rawan terdiri dari sel kondrosit, serat, dan matriks seluler. Selanjutnya adalah jaringan tulang keras. Nah, teman-teman sekalian, bentuk jaringan ikat yang paling kaku itulah yang disebut dengan tulang. Jaringan tulang adalah zat dasar organik, homogen yang juga mengandung garam anorganik terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Sel penyusun tulang disebut dengan osteosit. Adapun osteosit hadir dalam ruang kecil yang disebut dengan lacune. Teman-teman tahu tidak, ternyata sel-sel tulang berkomunikasi dengan sel-sel terdekat melalui proses seluler yang melewati saluran kecil yang disebut dengan canaliculi. Adapun fungsi tulang pada vertebrata, diantaranya yang pertama, menyediakan titik perlekatan untuk otot. Kedua, menghantarkan kekuatan kontraksi otot dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya selama gerakan. Yang ketiga, tulang mendukung dan melindungi organ dalam banyak hewan. Keempat, tulang menyimpan cadangan kalsium dan fosfat. Serta yang terakhir, tulang memproduksi sel darah. Nah, selanjutnya, mari kita bahas sistem skeleton pada beberapa hewan vertebrata. Dimulai dari tulang penyusun rangka ikan, di mana yang pertama adalah rangka aksial. Rangka aksial adalah sebuah rangka yang terletak di bagian kepala hingga ekor yang terdiri dari tengkorak, tulang ekor, tulang rusuk, tulang penyokong, dan tulang punggung. Kedua adalah rangka visceral. Rangka visceral adalah sebuah rangka yang memiliki fungsi tertentu, yaitu tulang yang melengkungkan insang. Ketiga adalah rangka apendikular. Rangka apendikular adalah sebuah rangka yang menyusun bagian sirip-sirip ikan. Selanjutnya, tulang penyusun rangka ayam.
Di antaranya yang pertama adalah tulang tengkorak, yang berada pada bagian kepala dan berfungsi sebagai pelindung orak dan juga organ-organ bagian dalam. Kedua adalah tulang rusuk, yang berada pada bagian dada dan berfungsi untuk melindungi dada, paru-paru, hati, dan juga rongga dada. Ketiga, tulang leher, yang berada di antara tenggorokan dan rangka badan, serta berfungsi untuk menengok ke kanan dan juga ke kiri, ke atas maupun ke bawah. Keempat adalah tulang pergelangan tangan, berada di antara tulang hasta dan juga tulang telapak tangan, serta berfungsi untuk memutar bagian bawah tangan dengan normal. Kelima adalah tulang hasta, berada pada tulang pengumpil dan berfungsi untuk membentuk lengan bawah. Keenam, tulang ekor, berada di bawah tulang tungsi bawah, berfungsi untuk menyangga tulang-tulang di sekitar pinggul. Ketujuh, tulang pengumpil, berada di samping tulang hasta dan berfungsi untuk pembentukan sel-sel darah merah. Serta yang kedelapan, tulang iga, berada pada rongga dada serta berfungsi sebagai melekatnya tulang-tulang rusuk. 9. Tulang pinggul, berada di samping tulang duduk dan berfungsi untuk melindungi organ-organ pencernaan. Terakhir, tulang belakang, berada pada bagian belakang tubuh serta berfungsi untuk membungkukkan tubuh. Nah, selanjutnya, mari membahas sistem skeleton pada mamalia, yakni tulang penyusun rangka gajah. Di antaranya yang pertama, kerangka kepala, di mana terdiri atas tulang pipi, baji, dan lain-lain, ditambah pula tulang yang membentuk gading. Kedua, kerangka badan, yang sama saja dengan mamalia lain, hanya saja ukurannya lebih besar. Serta yang ketiga, kerangka alat gerak, yang terdiri atas 4 tulang kaki. Nah, itu dia teman-teman pembahasan mengenai sistem skeleton pada hewan invertebrata dan vertebrata. Mari kita menutup pembahasan kali ini dengan mengutip puisi dari Hairil Anwar. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Silakan dimaknai sendiri ya. Terima kasih dan sampai jumpa.